mungkin termasuk kapal induk masih dalam pengkajian, tapi kelihatannya kita memerlukan kapal induk untuk. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali baru-baru ini menegaskan bahwa Angkatan Laut RI secara mendesak membutuhkan kapal induk untuk mendukung operasi militer selain perang alias OMSP yang mencakup berbagai misi termasuk bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana alam. Pengadaan kapal induk ini nyatanya juga menjadi salah satu prioritas dalam agenda pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan estimasi yang diperkirakan mencapai 1,55 miliar US dollar, Indonesia akan mendapatkan kapal sekelas El Heidi Canberra. Kendati demikian, rencana pembelian kapal induk ini tentunya akan memicu polemik bagi masyarakat Indonesia. Bukan tanpa alasan mengingat Presiden Prabowo saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran untuk menunjang beberapa program strategisnya, termasuk makan siang gratis. Terlebih lagi, penyediaan kapal induk dirasa bukan menjadi kebutuhan primer Indonesia untuk saat ini. Klaim tersebut juga diperkuat oleh Jenderal Muldoko pada saat dirinya menjabat sebagai Panglima TNI. Ia mengatakan bahwa Indonesia tidak butuh kapal induk dengan alasan NKRI bisa memanfaatkan ribuan pulau yang dimiliki untuk menyimpan, menyiagakan, dan mendaratkan pesawat-pesawat TNI Angkatan Udara. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia benar-benar darurat dan membutuhkan kapal induk? Atau justru rencana ini hanya buang-buang anggaran APBN saja? Termasuk kapal induk masih dalam pengkajian, tapi kelihatannya. Terlepas dari itu semua, jika memang benar kedepannya Presiden Prabowo mewujudkan Indonesia memiliki kapal induknya sendiri, kira-kira kapal induk apa yang akan dibeli? Lalu seberapa hebat kapal induk yang akan dibeli? Salah satu kapal induk yang bisa menjadi opsi tepat bagi Indonesia adalah USS Gerald R. Ford. Tidak diragukan lagi, kapal induk buatan Amerika Serikat ini tentunya akan menjadi pilar utama kekuatan Angkatan Laut Indonesia di Laut NKRI. Bagaimana tidak, kapal induk ini juga telah menjadi kekuatan utama Amerika Serikat di sektor laut mereka. Sehingga ketika Indonesia memilikinya, negara-negara Asia tentunya akan mewaspadai NKRI berkat keberadaan USS Gerald R. Ford di pangkalan militer TNI Angkatan Laut kita. Klaim ini tentunya dapat dibuktikan dengan kemampuan luar biasa dari USS Gerald R. Ford. Bagaimana tidak, dengan panjang kapal 337 meter dan lebar mencapai 78 meter, membuat kapal induk ini seperti pulau yang berlayar di Laut Indonesia. Ukuran sebesar itu tentunya akan menjadi simbol kekuatan Indonesia di sektor maritim. Terlebih lagi ketika Angkatan Laut Indonesia menempatkan sedikitnya 75 unit jet tempur di atas USS Gerald R. Ford, membuat negara-negara tetangga tidak akan berani menyentuh Laut NKRI. Kendati demikian, ketika Presiden Prabowo benar-benar membeli kapal induk ini, maka ia perlu merekrut banyak pasukan di Angkatan Laut dan juga udara. Karena untuk mengisi kapal induk USS Gerald R. Ford dan juga kelompok penerbangnya, TNI perlu menyediakan hingga 4.539 pasukan. Tentunya bukan jumlah yang sedikit, bukan? Namun jika Indonesia memiliki kapal induk ini, bukankah negara-negara tetangga akan sangat mudah untuk menargetkan USS Gerald R. Ford ini? Mengingat ukurannya yang cukup besar, membuat musuh dapat dengan mudah menargetkan kapal induk USS Gerald R. Ford. Kekhawatiran itu seharusnya akan sirna jika melihat bagaimana sistem perlindungan USS Gerald R. Ford yang benar-benar canggih. USS Gerald R. Ford nyatanya dilindungi 3 unit Close in Weapon System Palang yang bertugas untuk mempertahankan kapal induk militer secara otomatis terhadap ancaman seperti pesawat terbang, rudal, dan perahu kecil. Kemampuan tembakannya yang mampu memuntahkan 4.500 peluru per menit akan sangat membantu dalam melindungi aset penting kapal induk, terkhususnya jet tempur. Tentunya ini akan sangat membantu bila mana USS Gerald R. Ford mendapatkan serangan dari musuh. Angkatan Laut Indonesia pun seharusnya tidak perlu khawatir karena selain Palang, USS Gerald R. Ford masih menyimpan sistem perlindungan bernama RIM-116 Rolling Airframe Missile atau disingkat RAM. 2 unit RAM terpasang di USS Gerald R. Ford yang bertugas untuk menghalau serangan dari rudal anti kapal musuh.
Kehebatan sistem perlindungan kapal ini pun tidak perlu diragukan lagi, karena Ra mampu menjangkau serangan meskipun berada dalam radius 9 km dengan kecepatan 2.500 km per jam. Masih belum cukup? USS Gerald R. Ford masih menyediakan rudal RIM 162 Evolved Sea Sparrow yang bertugas untuk melindungi kapal dari ancaman serang rudal dan pesawat. Jangan lupakan sistem senapan mesin Mark 38 25mm yang akan siap menjaga USS Gerald R. Ford dari ancaman kapal-kapal kecil. Namun apakah hanya itu yang membuat kapal induk ini spesial? USS Gerald R. Ford telah menggunakan reaktor nuklir sebagai mesin untuk memutar propeller kapal. Kelebihannya adalah kapal induk ini tidak perlu lagi mengisi bahan bakar. Reaktor nuklirnya hanya perlu mendapatkan perawatan rutin sekali dalam 25 tahun ke depan. Itu berarti Angkatan Laut Indonesia mampu mengelilingi Laut Indonesia untuk berpatroli tanpa bersandar di dermaga untuk mengisi bahan bakar selama 25 tahun. Namun dengan kemampuan yang dimilikinya, USS Gerald R. Ford tentunya tidak murah. Dengan biaya pembangunan dan pengembangan mencapai 17,5 miliar US dollar, harga yang dipatok oleh Amerika Serikat pastinya akan jauh lebih besar lagi. Namun jika Indonesia mempermasalahkan isu konflik Israel-Palestina, maka opsi yang tepat mungkin jatuh ke kapal induk Admiral Kuznetsov ini. Kapal induk ini merupakan buatan Rusia yang tentunya masuk dalam sekutu strategis Indonesia. Sehingga bukan hal sulit jika Presiden Prabowo meminta Presiden Putin membuatkan Indonesia kapal induk sekelas Admiral Kuznetsov. Namun jika dibandingkan dengan USS Gerald R. Ford, Admiral Kuznetsov tampaknya jauh lebih kecil. Pasalnya kapal induk milik Rusia ini memiliki panjang 300 meter dan lebar mencapai 72 meter. Dengan ukuran seperti itu membuat Admiral Kuznetsov hanya mampu membawa jet tempur sebanyak 24 unit dan helikopter sebanyak 6 unit. Namun meskipun terbilang kecil jika dibandingkan dengan kapal induk Amerika Serikat, Admiral Kuznetsov sepertinya lebih dari cukup untuk menjaga wilayah teritorial Laut Indonesia. Meskipun ukurannya kecil, namun kapal induk ini masih mampu membawa pasukan dalam jumlah cukup besar. Terbukti kapal ini mampu menampung pasukan sebanyak 2.356 pasukan pada saat berlayar di lautan. Hal ini tentu membuat Admiral Kuznetsov masih tergolong luar biasa untuk dibeli oleh Indonesia. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia saat ini tidak sedang dalam masa perang. Tidak kalah dari USS Gerald R. Ford, Admiral Kuznetsov pun memiliki sistem pertahanan untuk melindungi kapal dari serangan serangkaian musuh. Salah satunya adalah 6 unit AK-630 ini. Dengan kaliber 30 mm yang mampu memuntahkan 10.000 peluru per menit, membuat kapal induk ini akan aman dari serangan pesawat terbang dan helikopter. Namun apakah hanya itu yang dapat melindungi Admiral Kuznetsov dari serangan musuh? Tentu tidak. Kapal induk buatan Rusia ini masih menyimpan 8 unit close-in weapon system bernama Kortek. Sistem perlindungan kapal ini memberikan pertahanan terhadap rudal anti kapal, rudal anti rudal, dan bom berpemandu. Sistem ini juga dapat digunakan terhadap pesawat sayap tetap, sayap putar, atau bahkan kapal permukaan seperti kapal serang cepat atau target di pantai. Dengan kemampuan untuk menembakkan 10.000 peluru per menit dan meluncurkan 2 rudal per 3 detik, membuatnya cukup efektif dalam menghalau serangan musuh. Selain itu, persenjataan tadi, kapal ini juga dibekali sistem rudal permukaan udara jarak pendek bernama Thor. Dengan sistem rudal ini, Angkatan Laut Indonesia dapat menghancurkan pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, kendaraan udara tak berawak, dan ancaman balistik jarak pendek. Membuat musuh semakin sulit untuk menyerang Angkatan Laut Indonesia di laut lepas. Hal yang cukup mengesankan dari kapal induk ini adalah Admiral Kuznetsov tidak hanya mampu bertahan, tapi juga memberikan perlawanan terhadap kapal maupun pesawat musuh. Pasalnya, kapal induk ini pun membawa rudal P-700 Granit yang dapat menenggelamkan kapal musuh dalam waktu sekejap saja.
Ini membuktikan bahwa Admiral Kuznetsov pun tidak boleh dipandang remeh. Tapi kemungkinan besar harga yang patok Rusia untuk satu unit kapal induk Admiral Kuznetsov sepertinya tidak akan semahal USS Gerald R. Ford. Melihat spesifikasi dan dimensi Admiral Kuznetsov membuat harganya pun tidak akan sebesar rivalnya. Meskipun demikian, kemampuan kapal induk buatan Rusia ini patut dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo tentunya.